Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di Derecem Channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan alat-alat di laboratorium mikrobiologi sekaligus fungsinya ya. Nah, biasanya laboratorium mikrobiologi itu adalah laboratorium yang bekerja khusus untuk mengerjakan sampel-sampel yang ada kaitannya dengan bakteri, dengan jamur, dan bahan mikrobiologi lainnya. Namun sebelumnya, jangan lupa jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik kita berikut yang lainnya. Nah, kita mulai dulu ya, pengenalan untuk alat-alat di laboratorium mikrobiologi. Jadi perlu diingat, adik-adik, dalam bekerja di laboratorium mikrobiologi, salah satu hal penting yang perlu diingat itu adalah pengerjaan semua hal yang ada di laboratorium tersebut harus dalam keadaan steril. Steril dalam artian itu terbebas dari bahan-bahan makhluk hidup ya. Oke, nah selanjutnya tujuan dalam pembelajaran di sini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan alat-alat yang digunakan di laboratorium mikrobiologi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mahasiswa mampu menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium mikrobiologi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjaga dan menggunakan alat-alat di laboratorium mikrobiologi. Berikutnya yang keempat yaitu mahasiswa mampu untuk mensterilisasi alat-alat di laboratorium mikrobiologi. Latar belakang dari pemberian materi ini sebenarnya adalah kita ingat ya bahwa laboratorium mikrobiologi merupakan salah satu laboratorium yang dirancang secara khusus untuk keperluan praktikum mikrobiologi ataupun tidak hanya praktikum ya, ataupun keperluan penelitian yang berkaitan dengan mikrobiologi. Nah, laboratorium mikrobiologi itu sendiri mempunyai sejumlah alat-alat yang digunakan untuk keperluan praktikum ataupun penelitian tersebut. Jadi untuk menunjang kesuksesan praktikum maupun eksperimen atau penelitian, maka digunakanlah peralatan khusus tersebut untuk digunakan di laboratorium mikrobiologi. Nah, alat pertama yang digunakan udah pasti ada di laboratorium mikrobiologi itu adalah autoclave atau autoclave. Jadi, autoclave di laboratorium mikrobiologi digunakan untuk mensterilisasi suatu benda ataupun media dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi, di mana waktu sterilisasinya adalah sekitar 15 menit. Setelah suhu autoclave mencapai 121 derajat Celcius, beberapa alat dan bahan yang sering disterilisasi dengan autoclave antara lain media bahan yang mudah terbakar, misalnya gas lab, dan yang lain-lainnya. Jadi, biasanya alat-alat yang akan digunakan untuk praktikum ataupun eksperimen mikrobiologi. Sebelum digunakan, dia akan disterilisasi dengan menggunakan autoclave. Misalnya, alat-alat yang akan digunakan untuk pembuatan media bakteri, media jamur seperti cawan Petri, dan peralatan kaca lainnya itu sebelum digunakan itu dia akan disterilisasi dengan menggunakan autoclave. Termasuk juga gas lab yang akan kita gunakan juga disterilisasi agar tidak terdapat bakteri patogen yang menempel di dalamnya. Berikutnya yang kedua adalah oven ya. Nah, oven adalah alat pemanas tertutup yang dapat diatur suhunya, dan untuk jenis oven di sini dapat diatur waktu penggunaannya juga.
Ada berbagai macam-macam oven, antara lain oven manual dan oven listrik. Nah, oven manual biasanya sumber pemanasnya dengan memanfaatkan sumber api seperti kompor atau sumber yang lainnya. Sedangkan oven listrik itu adalah oven yang sumber panasnya dihasilkan dari listrik ya. Oke, alat yang ketiga adalah cawan Petri. Cawan Petri atau istilah lainnya adalah Petri dish. Itu adalah salah satu peralatan yang terdapat di laboratorium mikrobiologi. Biasanya cawan Petri ini digunakan sebagai media wadah untuk media pembiakan bakteri. Cawan Petri dish mempunyai banyak kegunaan lainnya. Di laboratorium mikrobiologi digunakan untuk perkembangbiakan mikroba, sebagai tempat untuk menimbang bahan. Berikutnya sebagai tempat untuk mengeringkan sampel bahan ataupun bahan yang akan digunakan dalam aplikasi mikrobiologi. Oke, alat berikutnya adalah jarum Ose. Jarum Ose merupakan alat yang digunakan untuk melakukan inokulasi. Bentuk jarumnya itu mirip dengan batang pengaduk, hanya saja di bagian ujungnya itu terdapat kawat dan ada yang berbentuk kolongan. Jadi itu kawatnya itu di bagian ujungnya ada bulatan. Biasanya digunakan untuk inokulasi pada media pertumbuhan bakteri. Jadi ketika kita akan menginokulasikan bakteri, biakan bakteri ke dalam media baru, itu biasanya kita akan mensuap dengan menggunakan jarum Ose. Oke, berikutnya adalah tabung reaksi dan tabung Durham. Tabung reaksi di laboratorium mikrobiologi biasanya digunakan sebagai tempat pengenceran atau digunakan sebagai tempat untuk menyimpan media perkembangbiakan bakterinya. Sedangkan tabung Durham adalah alat bantu yang digunakan sebagai indikator pada pengujian mikrobiologi dengan metode NPN, di mana bentuk tabung Durham sama dengan tabung reaksi, akan tetapi ukuran tabung reaksi lebih kecil dibandingkan dengan tabung reaksi. Jadi silahkan dilihat gambar di samping ya. Jadi ukuran tabung Durhamnya itu lebih kecil. Nah, cara menggunakan tabung reaksi adalah dengan menempelkan tabung Durham pada tabung reaksi dengan pengisi terbaik, di mana tabung Durham sebagai alat bentuk indikator adanya fermentasi. Nah, alat yang keenam yaitu batang pengaduk. Jadi batang pengaduk ini fungsinya untuk meratakan sampel yang dimasukkan ke dalam media yang ada di dalam Petri dish dengan cara diputar. Berikutnya adalah lampu spiritus. Lampu spiritus ini adalah lampu pemanas api dengan bahan bakar dari spiritus. Jadi, pada laboratorium mikrobiologi, lampu spiritus ini mempunyai berbagai fungsi. Kegunaan antara lain yang pertama adalah untuk sterilisasi, contohnya untuk memejarkan jarum Ose ketika akan mengoleskan sediaan bakteri ke dalam media atau sebelum inokulasi sampel. Fungsi yang kedua adalah mengkondisikan area dalam kondisi aseptis dengan jarak dari pijaran lampu spiritusnya 30 cm. Nah, alat yang ke-8 yaitu rak tabung reaksi. Biasanya fungsinya adalah sebagai tempat tabung reaksi disusun. Jadi, tabung reaksi disusun di dalam rak tabung reaksi. Nah, alat ke-9 yaitu sentrifugator. Sentrifugator atau centrifuge adalah alat yang digunakan untuk mempelajari struktur dan fungsi suatu komponen. Prinsip kerjanya adalah dengan memisahkan atau memfraksionasi setiap komponen sel berdasarkan berat jenisnya dari tiap komponen dalam sel tersebut. Nah, alat tersebut memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan mengendap dan substansi yang lebih ringan akan berada di bagian atas. Nah, jika kecepatan sentrifugator semakin meningkat, maka komponen yang lebih ringan akan mengendap di dasar. Alat berikutnya yaitu inkubator. Inkubator adalah alat yang digunakan untuk menginkubasi atau mengerami suatu biakan, di mana inkubator menyediakan kondisi temperatur yang
secara umum digunakan untuk pengembangbiakan mikroorganisme sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan mikroorganisme tersebut dalam media biakannya. Nah, alat pengatur suhu di dalam inkubator terdapat alat pengatur suhu dan juga temperatur itu dapat dengan cepat diatur sesuai biakan yang akan diinkubasi. Nah, inkubator memanfaatkan prinsip kerja seperti oven. Pada beberapa jenis inkubator, kelembaban dikondisikan dengan memberikan air di dalam inkubator tersebut selama periode pertumbuhan mikroba. Nah, berikutnya adalah colony counter. Colony counter adalah alat bantu yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan di media yang disimpan dalam cawan petri dish. Jadi, jenis colony counter ini ada yang otomatis dan ada yang semi otomatis. Jadi, untuk yang otomatis adalah penghitungan jumlah sudah dilakukan secara otomatis oleh sistem komputerisasi, sedangkan yang semi otomatis adalah perhitungan dengan cara menghitung jumlah bakteri yang tumbuh, kemudian alat akan menghitung secara otomatis. Nah, alat ke-12 yaitu laminar airflow. Fungsinya sebagai ruang aseptis saat menginokulasikan mikroba. Prinsip kerjanya, ruangan ini bekerja mensterilkan dengan menggunakan sinar UV dan dibantu oleh pola aliran udara sehingga kondisinya aseptis. Berikutnya adalah alat selanjutnya yaitu timbangan digital. Jadi fungsi timbangan digital itu sebenarnya sama seperti fungsi timbangan lainnya, yaitu untuk alat bantu untuk menimbang bahan seperti bahan untuk media pembiakan bakteri atau jamur. Nah, alat berikutnya vortex. Vortex fungsinya untuk mengaduk atau menghomogenkan suspensi atau larutan. Jadi untuk larutan yang memang susah dihomogenkan akan dilakukan vortex sehingga prosesnya akan dipermudah. Prinsip kerjanya aliran listrik yang menimbulkan getaran sehingga dapat menghomogenkan suspensi tersebut. Alat yang ke-15 yaitu shaker. Fungsinya adalah untuk menghomogenkan suspensi juga, tapi khusus untuk shaker ini bisa untuk menghomogenkan suspensi lebih dari satu dengan suasana yang lebih steril. Nah, alat selanjutnya adalah water bath. Water bath itu fungsinya untuk menciptakan suhu yang konstan dan digunakan untuk inkubasi pada analisa mikrobiologi. Nah, selanjutnya yaitu hot plate. Hot plate fungsinya untuk memanaskan larutan dan mencairkan media yang padat dengan menghomogenkan larutannya. Nah, untuk hot plate itu sendiri biasanya terdiri dari dua komponen ya. Yang pertama itu adalah pengatur suhu, jadi kita bisa mengatur suhunya, dan yang kedua adalah pengatur kecepatan pengadukan, di mana pengadukannya itu dengan menggunakan magnetic stirrer. Nah, untuk alat selanjutnya yaitu mikroskop. Mikroskop akan memberikan perbesaran ke mikroba yang tidak terlihat oleh mata. Jadi mikroskop itu ada banyak jenis ya adik-adik ya. Nah, alat berikutnya adalah water bath shaker. Jadi fungsinya untuk memanaskan secara merata dengan media air di bawahnya dan menghomogenkannya. Jadi selanjutnya yang digunakan lagi adalah labu Erlenmeyer, berfungsi untuk menampung larutan atau bahan atau cairan, di mana labu Erlenmeyer ini digunakan untuk menghomogenkan bahan-bahan berisi media, menampung aqueous, dan menampung bahan lainnya. Oke adik-adik semuanya, itu tadi beberapa jenis alat-alat yang biasa kita temukan di laboratorium mikrobiologi.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.